Terus kalau ngomongin tentang biaya, biaya kan salah satu hal yang dipertimbangkan banget nih kalau mau kuliah. Itu gimana tuh di UT? Oke, kalau biaya sendiri di UT sebenarnya Oke, jadi kita lagi ada di 0 km Jogja dan kita lagi mau ke kantornya UT ya, Universitas Terbuka di Jalan Batul nomor 81. Jadi di sana nanti kita bakal tanyain mahasiswa di sana dan kita juga bakal keliling-keliling di sana. Jadi langsung aja kita ke UT. Oke, jadi kita udah sampai di kantor Universitas Terbuka. Jadi sekarang udah sama Bapak Andre ya. Sama pagi. Jadi gini nih Pak, ini kita lagi ada di mana? Apa nama kantornya dan lain sebagainya? Oh iya, pertama-tama selamat datang ya di kantor Unit Pelaksana Teknis UBBJJ UT Yogyakarta. Jadi di UT ini di kantor-kantor regional itu tersebar di seluruh Indonesia. Di provinsi-provinsi itu total ada 39 kantor. Nah, ini salah satunya kantor di Jogja. Jadi ada yang di Semarang, ada yang di Surakarta dan Semua Indonesia atau ada di mana lagi? semua Indonesia provinsi ada, di luar negeri juga di KBRI ada kantor Juga layanan. sampai luar negeri Iya, juga ya? kita juga bisa mengusahakan membuka kantor layanan di KBRI. Jadi mungkin kita langsung aja ya. Boleh kira-kira kalau masuk. mau lihat-lihat gitu. Ada apa aja nih di sini yang dilayani? Kita coba cek suhu dulu. Jadi di sini ada apa nih Pak nih? Ada beberapa loket tuh apa ya. tuh? Kalau kita di UBBJJ itu layanan mahasiswa, jadi kita one stop service istilahnya. Jadi layanan satu pintu ya. Jadi kita punya misalnya kalau sudah alumni surat keterangan, misalnya kalau mahasiswa saya mau ngurus surat keterangan aktif mahasiswa nih, di sini bisa. Legalisir ijazah juga bisa di sini. Lalu layanan informasi dan keluhan. Jadi karena kita itu pembelajarannya menggunakan sistem daring, jadi terutama biasanya kan banyak tuh keluhannya, wah ini susah online login dan sebagainya, itu bisa diselesaikan di sini. Jadi ini front desk ya istilahnya ya, ini semuanya adalah pelayanan mahasiswa PLMA. Lalu kalau kita bisa lihat ke sana, itu ada loket registrasi. Loket registrasi itu biasanya penuh oleh mahasiswa ketika awal semester. Jadi mahasiswa ini karena sifatnya jarak jauh, ya datang ke sini hanya mendapatkan layanan yang mahasiswa saja, seperti mereka ada di sini loket registrasi. Jadi kalau loket registrasi itu kalau untuk mahasiswa baru, mereka bisa datang ke sini untuk mengambil istilahnya berkas formulir pendaftaran untuk mahasiswa baru, atau mereka juga bisa unduh sendiri lalu mereka isi formulir itu di sistem registrasi online yang sudah biasa dilakukan di kantor UT seluruh Indonesia mulai semester lalu. Jadi kalau registrasi itu sekarang sudah bisa full online. Jadi sebenarnya mahasiswa itu sudah tidak perlu lagi datang ke sini. Ini menarik sekali ya. Ini mumpung lagi ada beberapa mahasiswa. Nanti saya izin mau juga tanya-tanya ke mahasiswanya langsung. Sekarang kan lagi mengurus legalisir ijazah dan sebagainya. Itu kan bisa jadi coba kita tanya ya dari mahasiswanya seperti apa. Oke, jadi sekarang udah sama mahasiswi UT nih. Dengan siapa, di mana? Nah, saya Sanisa, saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta. Saya semester 6 Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi tahun angkatan 2018-1. Mas Edik Purnawan. Edik Purnawan. Jurusan apa? Asalnya dari mana? Jurusan Ilmu Komunikasi. Saya asli dari Desa Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam prodi Ilmu Komunikasi dalam angkatan 2018. 2018, oke. 2018 ya. Ya selisih setahun lah, mas, aku kuliahnya juga belum lulus kok. Ica? Iya. Dari jurusan apa? Angkatan berapa? Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018-2. Komunikasi 2018-2. Sekarang udah tahu nih 2018-2 berarti 2018 yang pendaftaran kedua. Bener, yoi. Hendy Prabowo. Prabowo, Manggilnya Hendy aja. Hendy, oke, Mas Hendy ini angkatan berapa, jurusan apa? Oke, kebetulan aku angkatan 2016-2 kayak gitu. Ini semester terakhir aku di UT kayak gitu. Amanda.
Mbak Amanda, jurusan apa, angkatan berapa? Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019-2, semester 3. Semester 3 2019 ilmu hukum. Gokil loh. Di UT nih jurusannya banyak banget ya berarti? Banyak banget. Nah. Saya masuk ke Fakultas FISIP, itu nanti di situ ada ilmu politik, ilmu pemerintahan dan lain-lain. Itu banyak, Mas. Oke, jadi gini Mbak, aku mau tanya-tanya aja sih kan, aku udah keliling ke beberapa kampus dan salah satunya nih di UT gitu. Ini menarik banget kan. Nah, aku mau tanya aja, kenapa sih dulu kok milih kuliah di universitas terbuka, kenapa? Karena begini, saya kan cari-cari informasi dan kebetulan sudah di beberapa kampus termasuk universitas terbuka, dan saya bisa membandingkan dengan universitas lain yang dimana keinginan saya yang cukup, tekad saya itu harus bekerja tetapi harus kuliah karena pendidikan itu sangat penting. Dan ternyata di universitas terbuka ini saya bisa bekerja kemudian bisa kuliah karena di sini fleksibel banget. Untuk pembelajarannya itu jarak jauh jadi atau via online, yaitu tutorial online. Ketika tugas-tugas itu dikirimkan di aplikasi ya, aplikasinya universitas terbuka ya Mas tentunya. Nah, di situ ada pembelajaran, kemudian ada juga tugas-tugas. Untuk pembelajarannya sendiri biasanya saya belajar itu tergantung waktunya, tergantung kepada mahasiswa. Misalkan saya siang bekerja, berarti saya mengerjakan tugas kuliah itu ketika malam hari, begitu Mas. Oke, jadi waktu mungkin kalau siang bekerja, kalau kuliah bisa malam gitu ngerjainnya. Jadi fleksibel, salah satu hal yang menarik di UT ini fleksibel. Kalau saya tuh karena kan saya kerja ya, jadi saya harus kuliah, harus ngembangin mutu pendidikan saya. Karena kan kalau lulusan SMK sendiri tuh emang bener itu tuh udah cukup, tapi kan kita perlu peningkatan kualitas hidup juga kan. Nah, di sini saya bisa kuliah di UT dan ada beasiswa juga akhirnya, dan saya kuliah di sini. Kalau saya sih dulu gini, ini saya boleh cerita sedikit ya Mas? Boleh. Nah, jadi gini, dulu tuh saya pernah setelah lulus SMK, saya jurusan akuntansi, saya izin sama orang tua bilang gini, Bu, saya mau kuliah dong, pengen kayak teman-teman meneruskan bakat saya. Tapi orang tua saya sendiri kan dari keadaan ekonomi yang kurang mampu gitulah. Nah, orang tua saya tidak mengizinkan, orang tua saya lebih mendukung saya itu untuk bekerja dulu gitu loh. Kamu kerja dulu, nanti habis kerja kamu kuliah aja. Oh, saya nggak mau lah, nanti kalau udah resign berapa tahun gitu nggak belajar, pasti kan kita udah males nih buat belajar. Nah, saya cari-cari referensi tentang kuliah yang bidik misi dan bisa sambil kerja gitu. Nah, nemulah saya dulu itu ada 2 universitas, UNY sama universitas terbuka. Tapi kalau untuk yang UNY itu Mas, jadi kuliahnya tuh ada shift-shiftnya gitu loh, nggak seperti UT. Kalau UT kan nanti bisa full hari, Sabtu dan Minggu gitu full hari, tapi nggak di shift, nanti yang shift malam, shift pagi. Nah, kalau shift itu biasanya kan kita ribet sama jadwal kerja kita Mas. Jadi itu sih yang mendorong saya ke universitas terbukanya itu sendiri. Yang pertama itu ada jalur bidik misi, kebetulan saya masuk dalam jalur bidik misi sama dapat disesuaikan dengan jadwal kerja gitu Mas. Kalau ngomongin tentang biaya kan salah satu hal yang dipertimbangkan banget nih kalau mau kuliah. Itu gimana tuh di UT? Oke, kalau biaya sendiri di UT sebenarnya tergantung dari, balik lagi ke individunya ya, kira-kira mampunya di mana gitu. UT memberikan banyak pilihan banget, dan diantaranya ada paket yang itu paket SIPAS. Nah, paket SIPAS ini tuh kalau misalnya kalian nggak mau ribet, nah ini biayanya sekitar 1,3 juta aja per semester kayak gitu, dan mata kuliahnya udah ditentuin nih sama UT. Terus kalian udah otomatis dapat buku-bukunya dan modul-modulnya langsung. Nah, tapi kalau misalnya wah kira-kira kayaknya aku kalau 1,3 per semester kayaknya nggak kuat nih, nah bisa ambil yang non SIPAS. Nah, non SIPAS ini kan bebas tuh nentuin mata kuliahnya, misalnya cuman ambil berapa SKS aja gitu. Biasanya SKS-nya itu harganya cuman mulai dari 35.000 per SKS kayak gitu, jadi bisa lebih murah lagi kayak gitu. Dan bukunya sendiri kayak nggak perlu langsung beli bukunya, karena UT juga menyediakan perpustakaan digital yang bisa diakses secara gratis kayak gitu lewat webnya. Gini Mbak, ini ngomongin tentang stereotip ya. Kita ngomongin fakta aja deh. Di lapangan itu kan UT terkenal dengan kampusnya orang-orang tua yang kuliah gitu dulu kan. Saya juga kenalnya UT seperti itu, tapi ternyata setelah saya ikut Pilma bagian dari UT ini, banyak mahasiswa yang fresh graduate itu pada daftar di sini karena alasannya yang pertama, satu, waktunya itu fleksibel. Mereka pada ingin kuliah sambil bekerja. Jadi selagi kuliah juga bisa kerja gitu ya. Bisa. Nggak cuma orang yang udah kerja, orang-orang tua yang kuliah lagi. Bisa. Tapi fresh graduate dari SMA, SMK itu fleksibel sangat sekali. bisa ya. Iya.
Oke, berarti nggak ada batasan umur minimal? Tidak ada batasan umur, tidak ada DO. Program DO itu nggak ada di UT. Iya. Berarti kuliah sampai lulus gitu ya? Iya, intinya seperti itu. Gokil loh. Di kampusku aja 5 tahun nggak lulus DO, di UT sampai lulus. Dan Keren di banget. sini untuk seumpama ada mahasiswa dari kampus lain mau menerusin kuliah lagi atau belum lulus di kampus yang dulu mau pindah di sini bisa, itu nanti bisa mengajukan program alih kredit dan itu nggak mengulang dari semester 1 tapi langsung ke semester berikutnya. Gila loh, menarik banget. Oke, jadi yang teman-teman mungkin ada kendala apa biaya dan lain sebagainya yang kuliah nggak lanjut, bisa langsung lanjut di sini, nggak ngulang lagi. Enggak, itu nanti dicocokkan sama transkrip nilainya. Oke, menarik sekali ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak kuliah, teman-teman. Oke, sejauh ini kuliah di UT rasanya gimana? Kalau kuliah di UT tuh seneng gitu loh, karena kan UT tuh fleksibel ya, fleksibel dari segi waktu, fleksibel juga dari segi biaya. Kita tuh di sini tuh bisa kuliah sambil kerja, terus dari biaya tuh terjangkau karena kita tuh murah emang, tapi nggak murahan karena kan meskipun kita rakyat kecil, kita tuh bisa kuliah di sini. Di sini juga disediakan beasiswa. Gitu ya. Ngomongin biaya ini menjadi faktor penting emang kalau kuliah ya. Berarti di UT ini walaupun murah tapi nggak murahan ya. Tetap semua orang tetap bisa mengakses pendidikan kok, teman-teman. Cara daftar ke UT itu gimana? Kalau daftar di UT itu biasanya ada online, ada offline-nya juga gitu. Tapi kalaupun daftar online pasti nanti ujung-ujungnya juga harus ngumpulin berkas secara offline gitu. Tapi sepertinya menurut informasi yang beredar tuh mulai 2021 besok semuanya akan berbasis online gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19, jadi teman-teman atau sahabat UT di luar sana bisa langsung kirim berkas-berkasnya via online gitu. Jadi nggak perlu lagi datang ke UT antri kayak gitu, nggak perlu. Semua formulir semuanya ada di sana dan biaya pendaftarannya itu cuma Rp100.000 aja kayak gitu. Lebih praktis ya, simple gitu. Coba tebak-tebakan ya sebagai mahasiswa UT tahun 2018, angkatan 2018, apakah tahu pertanyaannya? Oke, universitas terbuka diresmikan pada tanggal berapa? Tanggalnya 4 September tahunnya 1984. UT tuh berdiri tahun 1984 dan dia tuh diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Ini semua mahasiswa UT itu tahu ya kayak gini ya? Ya, harus dong, masa kuliah di kampusnya sendiri nggak tahu sih? Sistem belajarnya gimana sih? Itu kan denger-dengar ada yang tatap muka atau apa, itu gimana itu sistem belajar di UT? Jadi untuk sistem pembelajaran di UT itu di UT dikasih sebuah modul. Nah, nanti di situ untuk ujian nanti di lewat modul itu. Terus yang kedua untuk pembelajarannya nanti bisa lewat aplikasi. Aplikasinya itu nanti disediakan untuk mahasiswa UT, bisa diakses 24 jam. Ada aplikasinya loh, gokil. Ada aplikasinya. Keren banget ya. Namanya e-learning UT. E-learning UT. Nggak semua kampus punya aplikasi loh ini. UT ada aplikasinya, keren banget, tahu baru tahu loh. Nah, sekarang kan lagi kayak apa ya? Wah, sekarang lagi hype-hype kayak work from home, terus sekolah online dan sebagainya. UT ini udah dari dulu ya. Sudah dari dulu menerapkan sistem online. Jadi ketika ada pandemi seperti ini di universitas terbuka itu mahasiswanya sudah tidak kaget atau tidak panik buying karena harus belajar di rumah. Karena memang dari dulu di universitas terbuka ini menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Gila loh. Jadi teman-teman yang sekarang lagi work from home atau lagi kuliah online itu jangan bangga. UT sudah dari dulu gitu. Sejauh ini gimana cara bagi waktunya, Mas? Kan kerja tuh ya kan. Terus juga kuliah tuh gimana tuh? Kalau saya sendiri itu untuk hari Senin sampai Jumatnya itu saya kerjanya siang, terus belajarnya nanti malam. Nah, pas ketemu dosen di hari Sabtu dan Minggu, ini saya tanyakan nih, saya yang belum paham tentang materi ini apa aja saya tanyakan di hari Sabtu dan Minggu itu, dan alhamdulillah selama berjalan semester 1 sampai semester 5 ini berjalan dengan lancar. Dari permasalahan-permasalahan saya tentang universitas terbuka, tentang materi atau modul-modul yang belum saya pahami itu dapat terjawabkan semua, Mas, gitu. Kalau dari aku sendiri tuh tipsnya aku selalu benar-benar ngembangin di waktu produktif aku, karena kan tiap orang tuh punya waktu produktif sendiri-sendiri kan ya. Kalau aku tuh produktifnya di setelah jam 12 malam. Dan kasih ini dong, Mas,
silakan teman-teman diracuni. Kenapa teman-teman harus kuliah di UT? Oke, jadi kenapa kalian harus pilih di UT? Karena yang pasti fleksibel banget, dimanapun bisa kuliah gitu. Nah, sekarang kan lagi musim banget yang namanya pendidikan jarak jauh atau virtual secara daring gitu ya. Nah, beberapa perguruan tinggi kan kalau misalnya kuliah online itu tetap ada jam-jamnya nih. Oh, jam 8 aku harus virtual nih sama lewat Zoom atau aplikasi apa. Nah, kalau di UT itu enggak. Jadi di UT itu kuliahnya bebas kayak 7 kali 24 jam itu bebas. Kalau mau tengah malam ngerjain tugas, mau diskusi tengah malam itu bebas, dimanapun kalian bisa ngerjain. Kayak lagi nongkrong sama temen nih, buka smartphone kalian sambil baca-baca diskusi, terus wah ada ide nih buat tugas aku, jawab aja di situ. Nah, itu juga bisa, jadi nggak terpaku aku harus kemana kayak gitu. Dan UT juga ngasih layanan WiFi gratis kayak gitu, misalnya di tempat-tempat tertentu menyediakan layanan WiFi ID kayak gitu. Kita bisa tuh pakai NIM-nya kita, terus login aja itu bisa akses gratis internet kayak gitu. Nah, wajib banget nih teman-teman harus kuliah di universitas terbuka karena di sini itu yang tadi pertama, pembelajarannya itu sangat fleksibel. Apabila kalian ingin bekerja tetapi kalian ingin menuntut ilmu, kalian wajib banget kuliah di universitas terbuka. Kemudian yang kedua, banyak banget prodi-prodi atau jurusan yang ada di universitas terbuka. Mungkin kalian bisa langsung aja nanti kepoin websitenya di www.ut.ac.id. Di situ banyak banget informasi mengenai universitas terbuka. Oke, thank you banget ya Mbak. Makasih banget udah ngasih wawasan buat teman-teman dan see you. See you, bye. See you buat teman-teman. See you. Oke, itu tadi opini dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di UT. Ternyata kuliah di UT itu menyenangkan ya. Selain biayanya murah, terus kita kuliah juga fleksibel, dan universitas terbuka ini adalah universitas negeri ke-45 gitu loh. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak kuliah di UT. Untuk informasi lebih lanjut mungkin kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah untuk websitenya UT. Kalian bisa cek jurusan dan kalian juga bisa cek informasi apapun itu tentang UT. Gitu aja, aku dan Negeri Sadewa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. Oke. Opening closing UT take 2. Saya ono kailek. Nice. Oke guys, kembali lagi